Selamat pagi Bu Popi dan selamat pagi Pak Arta serta teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal tentang mikropropagasi. Adapun jurnal kami berjudul Effect of Pocarbutrazole and Sucrose in Date Palm Micropropagation via Direct Organogenesis. Jurnal ini diambil pada tahun 2019. Oke, adapun presentasi kami mencakup pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Kurma dianggap sebagai salah satu tanaman pokok dan purba tertua dan utama di Asia Barat Daya dan Afrika Utara dianggap sebagai salah satu tatanan tumbuhan terpenting, salah satu pohon buah terpenting sebagai makanan dan ekonomi bagi jutaan orang di Timur Tengah dan Afrika Utara. Pohon kurma termasuk dalam famili Arecaceae yang terdiri dari sekitar 200 marga dan lebih dari 2.500 spesies Phoenix. Phoenix adalah salah satu marga dengan sekitar 14 spesies yang berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan atau Afrika, termasuk Phoenix dactylifera L. Nama spesies dactylifera berarti bantalan jari yang mengacu pada kelompok buah yang dihasilkan oleh tanaman ini. Dactylifera adalah pengelompokan dari kata Yunani dactylus yang berarti jari dan kata Latin ferus yang berarti bantalan. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti yang memperhatikan efektif dari zat pengatur tumbuh PBZ di bidang kultur jaringan beberapa tanaman. Efek PBZ sendiri adalah pemberian paclobutrazol dengan konsentrasi tertentu dengan tujuan agar pertumbuhan tinggi tanaman dapat dihambat serta fotosintat yang dihasilkan lebih maksimal dialokasikan ke pembentukan dan perkembangan bunga dan buah sehingga dapat meningkatkan produksi serta ukuran buah. Tujuan kultur pohon kurma, yang pertama, produksi kurma dalam jumlah yang relatif banyak. Yang kedua, produksi kultivar bebas penyakit. Yang ketiga, memenuhi permintaan kultivar yang baik. Yang keempat, perbanyakan cepat secara in vitro, salah satunya organogenesis. Oke, selanjutnya adalah metode kerja. Yang pertama ialah penyiapan ekspelan. Untuk penyiapan ekspelan sendiri diawali dengan offset pohon kurma dengan usia 3 hingga 4 tahun dan berat sekitar 8 hingga 12 kilo. Nantinya akan diambil seperempat dari meristem apikalnya, kemudian dikulturkan secara organogenesis langsung pada media propagasi dan diambil mata tunasnya. Seluruh alat dan media yang digunakan akan disterilisasi dengan autoclave 121 derajat Celcius selama 20 menit dan tekanan 1,05 kg cm. Selanjutnya untuk multiplikasi. Pada tahap multiplikasi ini sendiri, biomasa tunas hasil kultur sebelumnya akan ditransfer pada media multiplikasi yaitu media AMS dan juga akan ditambahkan kombinasi PBZ, ada PBZ dan sukrosa. Adapun konsentrasi dari PBZ ialah 0, 5, 10 dan juga 15 mg liter dan juga sukrosa 0, 30, 60 dan 90 gram liter. Kemudian akan ditambahkan myoinositol, NaO2O, glutamin, adenin sulfat, inositol, aktif charcoal, dan juga hardit material agar sebagai pengeras agar. Kemudian akan diinkubasi dan dikultivasi selama 4 bulan. Setiap 2 bulan akan dilakukan proses rekultur dengan temperatur 27 derajat Celcius dan pencahayaan 1000 lux. Berikut ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa penambahan PBZ pada media multiplikasi dan pada semua konsentrasi yang ditambahkan telah menyebabkan peningkatan yang signifikan pada jumlah tunas vegetatif yang terbentuk dibandingkan dengan perlakuan kontrol, yang dimana pemberian PBZ tertinggi pada perlakuan konsentrasi 5 mg per mili berjumlah 33,4 tunas, sedangkan jumlah tunas terendah pada perlakuan kontrol adalah 25 tunas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada sifat ini di bawah pengaruh penambahan sukrosa pada media multiplikasi. Walaupun mencatat rata-rata tinggi pada perlakuan 60 gram per mili yaitu sebesar 29,6 tunas, interaksi perlakuan antara 5 mg per mili PBZ dan 90 gram per liter sukrosa mencatat rata tertinggi untuk multiplikasi 56,3 tunas, sedangkan perlakuan interaksi antara 0 mg per mili PBZ dan 30 gram per liter sukrosa memberikan perbanyakan tunas pada nilai sebesar 10,4 tunas. Selanjutnya,
ada tabel kedua. Tabel kedua ini menunjukkan penambahan PBZ pada media multiplikasi dan pada semua konsentrasi penambahannya menyebabkan peningkatan yang signifikan pada jumlah tunas yang terbentuk sebesar 10,89 tunas pada perlakuan 10 mg per liter dan tanpa perlakuan 10 mg per liter. Perbedaan yang signifikan dari perlakuan lain dengan PBZ dibandingkan dengan perlakuan kontrol mencatat rata-rata terendah sebesar 6,33 tunas. Sukrosa memiliki pengaruh yang mencapai tingkat yang signifikan dalam jumlah tunas yang mencatat jumlah tertinggi saat menambahkan sukrosa ke media pertumbuhan pada konsentrasi 60 gram per liter 13,25 pucuk. Sedangkan rata-rata terendah pada konsentrasi tertinggi 90 gram per liter mencapai 3,25 pucuk. Untuk interaksi, 10 mg per liter PBZ dengan 60 gram per liter sukrosa unggul jauh dengan mencatat rata-rata tunas tertinggi 17,67 tunas, sedangkan tunas terendah yaitu 1 tunas dicatat oleh 2 perlakuan interaksi antara 0 mg per liter PBZ ditambah 90 gram per liter sukrosa dan 10 mg per liter PBZ ditambah 10 gram per liter sukrosa. Selanjutnya ada tabel ketiga. Tabel ketiga ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang jauh karena perlakuan dengan konsentrasi PBZ berpengaruh terhadap sifat berat basah dari kurma. Hasil tabel yang sama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perlakuan yang teliti terhadap sifat bobot basah dari kurma akibat pengaruh konsentrasi sukrosa yang digunakan, di mana tercatat rata-rata tertinggi sebesar 6,56 gram pada konsentrasi 60 gram per liter, diikuti oleh perlakuan 30 gram per liter yang juga unggul pada perlakuan konsentrasi 90 gram per liter, yang juga tercatat di mana rata-rata terendah adalah 3,55 gram. Sedangkan untuk hasil interaksi antara faktor percobaan terhadap sifat rata-rata berat basah, hasil tabel yang sama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perlakuan di interaksi di mana mencatat rata-rata cabang tertinggi saat diberi perlakuan media multiplikasi dengan 10 mg per liter PBZ dan 60 gram per liter sukrosa sebesar 7,87 gram. Sedangkan perlakuan interaksi antara PBZ pada konsentrasi 15 mg per liter dan sukrosa pada konsentrasi 90 gram per liter memberikan rata-rata terendah sebesar 2,47 gram. Lalu ada tabel keempat. Tabel keempat ini menunjukkan respon jaringan kurma berbeda jauh terhadap perlakuan dengan PBZ untuk sifat rata-rata berat kering. Perlakuan dengan PBZ pada konsentrasi 5 mg per liter lebih unggul secara signifikan dibandingkan perlakuan lain yang diteliti dengan memberikan rata-rata berat kering tertinggi sebesar 1,050 gram. Sedangkan untuk perlakuan lainnya tidak berbeda nyata di antara keduanya. Tercatat rata-rata terendah sebesar 0,681 gram pada perlakuan dengan konsentrasi PBZ tertinggi yaitu 15 mg per liter. Hasil tabel yang sama menunjukkan terdapat perbedaan yang jauh antara konsentrasi sukrosa yang ditambahkan ke media berbeda pada sifat berat kering, yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan sukrosa pada konsentrasi 60 gram per liter menyebabkan pencatatan berat kering tertinggi sebesar 1,141 gram dengan keunggulan yang signifikan. Pada dua perlakuan yang tersisa, tidak ada yang berbeda secara signifikan di antara keduanya, tapi mencatat rata-rata terendah sebesar 0,635 gram pada perlakuan kontrol, yaitu 30 gram per liter. Interaksi antara kedua faktor penelitian ini signifikan sesuai dengan hasil yang disajikan dalam tabel yang sama. Perlakuan interaksi antara 5 mg per liter PBZ dengan sukrosa 60 gram per liter, sedangkan perlakuan interaksi antara PBZ pada konsentrasi tertinggi miligram per liter dan sukrosa 30 gram per liter memberikan rata terendah sebesar 0,270 gram. Hasil pembahasan yang kami dapatkan, yang pertama itu pada tabel 1, 2, 4 menunjukkan bahwa PBZ berpengaruh terhadap jumlah tunas dan bobot kering biomasa. Pengaruh PBZ dalam meningkatkan jumlah tunas yang tumbuh dan berkembang biak mungkin bisa disebabkan oleh pengaruh PBZ dalam hal mengurangi pertumbuhan vegetatif yang mengarahkan nutrisi ke jaringan dan penyimpanan dalam pertumbuhan vegetatif yang dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan dan pembagian sel tunas dan pucuk atau perannya dalam meningkatkan biosintesis dan meningkatkan efektivitas sitokinin alami dalam jaringan yang diobati dengan PBZ. Keunggulan konsentrasi PBZ dalam sifat yaitu karena terdiri dari dua cincin yang mengandung nitrogen
dan memiliki peran dalam menyediakan energi untuk meningkatkan jumlah divisi dan sintesis protein sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan. Dampak positif keberadaan PBZ pada media nutrisi yaitu dalam pembentukan tunas dan pucuk dan terhadap peningkatan bobot segar dan kering kultur jaringan seperti ditemukan pada hasil pada nanas, ubi jalar, pisang, dan apel. Kemudian dari hasil tabel yang dilihat tadi pada tabel 2, 3, dan 4, bahwa perlakuan terhadap penambahan sukrosa berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud ini adalah jumlah tunas yang terbentuk, bobot basah, dan bobot kering biomasa. Diketahui bahwa penambahan sukrosa pada media nutrisi kultur jaringan ini bertujuan untuk sumber energi bagi tanaman. Hal ini karena umumnya bagian tanaman yang dikultur tidak autotrof dan mempunyai laju fotosintesis yang rendah. Energi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang diinginkan dan mengarah pada penghambatan pembentukan klorofil. Kemudian pada penambahan sukrosa ini memiliki efek positif bagi organogenesis, yaitu karena adanya hubungan dengan auksin dalam diferensiasi vaskular silem yang dikultur dan jaringan kulit. Apa sih organogenesis itu? Organogenesis adalah proses pembentukan organ seperti tunas atau akar, baik secara langsung dari explant atau tidak langsung melalui pembentukan kalus terlebih dahulu. Yang kami review ini yang digunakan adalah organogenesis langsung, yang mana tidak melalui tahap pembentukan kalus terlebih dahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi sukrosa pada media nutrien telah meningkatkan laju pembentukan tunas adventif. Ini mungkin karena peningkatan kecepatan pemrosesan energi untuk sel dan jaringan yang ditanam secara tidak langsung. Jadi, sukrosa ini berfungsi meningkatkan aktivitas NO3 dan amonium nitrat, serta meningkatkan efektivitas 4 kadar sitokinin dalam stimulasi pembelahan sel dan penurunan pembentukan tunas adventif dengan meningkatkan konsentrasi sukrosa lebih dari 60 gram per liter. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan tekanan osmotik media nutrien, di mana sukrosa plain berperan penting dalam menjaga tekanan osmotik media nutrien dan pada peningkatan konsentrasinya maka akan meningkatkan tekanan osmotik. Jadi jaringan atau sel yang terkena tekanan ini pertumbuhannya serta perkembangannya akan sesuai. Jadi hasil dari jurnal ini dikatakan sejalan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, yaitu pada pohon kurma yang menemukan bahwa penambahan sukrosa pada media nutrisi 45-60 gram per liter memiliki efek yang signifikan dalam merangsang pembentukan tunas adventif pada meristem apikal kurma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan pada jurnal kali ini, yang pertama itu, perbanyakan pohon kurma dapat dilakukan dengan proses mikropropagasi melalui direct organogenesis. Yang kedua, produksi kultivar bebas penyakit dapat dilakukan dengan mikropropagasi tanaman via direct organogenesis. Yang terakhir yaitu penambahan PBZ serta sukrosa pada media dapat berpengaruh positif dan meningkatkan kualitas tanaman asal konsentrasinya tidak berlebih. Sekian dari hasil presentasi yang kami dapat sampaikan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih.